Wa warada fil hadis sahih anhu annahu qala sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdah fa inna syaitan la yatamassalu bi. Kita membahas mimpi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimpi sosok mulianya Kanjeng Nabi Muhammad apakah bisa dijadikan sebagai rujukan. Tapi sebelumnya kita hadisnya, orang yang mimpi Kanjeng Nabi itu memang istimewa. Orang yang bisa mimpi Kanjeng Nabi itu hanya orang-orang istimewa. Di dalam hadis Nabi yang sahih dikatakan, barang siapa melihatku di dalam tidurnya, bermimpi aku di dalam tidurnya, fasayaroni fil yaqdah, maka dia benar-benar melihat aku dalam keadaan sadar, yaitu aku betul gitu loh. Kan kadang ada orang, ini loh saya mimpi wajahnya itu Zidane, tapi orang semuanya manggil itu Rohim. Itu Rohim itu. Kalau Kanjeng Nabi enggak bisa seperti itu. Siapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia betul-betul melihatku memang dalam keadaan sadar. Saya ya seperti itu, kata Kanjeng Nabi. Fa inna syaitan la yatamassalu bi, karena setan tidak akan mampu menyerupai aku, kata Kanjeng Nabi. Jadi setan enggak bisa terus berubah wujud mirip dengan Kanjeng Nabi. Wa fi riwayatin man ro'ani faqad ro'al haq. Dalam riwayat yang lain dikatakan, barang siapa melihatku dalam mimpi faqad ro'al haq, maka betul-betul dia melihat kebenaran, dia melihat satu hal yang benar, tidak salah. Dalam riwayat yang lain, riwayatnya sahabat Anas, man ro'ani fil manam falayadkhulan nar. Barang siapa melihat aku atau bermimpi aku dalam tidurnya, fala yadkhulan nar, maka dia tidak akan pernah masuk neraka. Jadi mimpi Kanjeng Nabi ini istimewa. Hadisnya ini masih banyak sekali dalam kitab Ta'thirul Anam. Jadi mimpi Kanjeng Nabi ini satu keistimewaan yang sangat luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Makanya mimpi Kanjeng Nabi tidak sama mimpi kepada yang lainnya, itu istimewanya. Nah kemudian, apakah mimpi Kanjeng Nabi itu hanya khusus orang-orang soleh saja? Hanya ulama-ulama top? Ya? Apakah seperti si Faiz, ya, si Ropik, si Zaim? Ini bisa mimpi Kanjeng Nabi. Kemudian ditanyakan dalam kitab fatwanya Imam Nawawi, mas'alatun ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam hal yakhtassu bihas salihun am takunu lahum wa li ghairihim. Melihat Kanjeng Nabi ini apakah khusus, atau melihat atau bermimpi Kanjeng Nabi ini apakah khusus hanya untuk orang-orang yang soleh, atau juga selain orang yang soleh bisa? Apakah harus ulama-ulama hebat, atau santri, atau orang-orang umum awam bisa? Dijawab oleh Imam Nawawi, taku lahum wali ghairihim. Untuk orang yang soleh ya bisa, untuk orang yang tidak begitu soleh ya bisa, untuk ulama ya bisa, untuk orang awam ya bisa. Semuanya bisa bermimpi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah terus mimpi Kanjeng Nabi itu gimana sebenarnya? Nah, ini kalau tadi dalam kitab Fatawinya Imam Nawawi, dalam Fawaidul Mukhtarah itu dikatakan ru'yatun Nabi muhibatun minallah. Ini penting ini. Nih, perhatikan ini. Bermimpi Kanjeng Nabi itu anugerah dari Allah. Pemberian muhibatun, pemberian yang istimewa dari Allah. La tunalu bikasratil ibadah wal ilm. Wah, ini saya ketika baca keterangan ini rada merinding aku.
Mimpi Kanjeng Nabi itu tidak bisa dicapai, tidak bisa diraih dengan banyaknya ilmu ataupun banyaknya ibadah. Ada orang tahajud terus, ngaji terus, apakah mesti bisa mimpi Kanjeng Nabi walaupun ibadahnya mentok? Tidak. Tidak, la tunalu bila ibadah. La tunalu bila ilmi, juga tidak bisa diperoleh dengan banyaknya ilmu. Apakah yang pintar baca kitab sampai berjilid-jilid terus nanti bisa mimpi Kanjeng Nabi? La, tidak. Jadi ru'yah Nabi, bermimpi Kanjeng Nabi itu murni pemberian dari Allah. Tidak bisa diraih dengan kasratil ibadah, juga tidak bisa diraih dengan kasratil ilmu. Fakam minal awam yatakarrar lahu ru'yatuhu. Betapa banyak orang-orang awam, dia bukan ulama, dia bukan orang hebat, dia bukan orang yang top. Berapa banyak orang-orang awam yang yatakarrar lahu ru'yatuh. Dia berkali-kali berulang-ulang bisa bermimpi Kanjeng Nabi. Ada orang awam, ya toh. Ada orang awam sekali, ngaji nggak begitu tahu, orangnya jujur, orangnya baik, orangnya istimewa, ya toh. Tapi dia bisa mimpi Kanjeng Nabi. Ada orang soleh, ada orang ibadahnya tinggi, ada orang ilmunya banyak, tapi tidak bisa bermimpi Kanjeng Nabi. Dikatakan di sini, fakam minal awam yatakarrar lahu fi ru'yati. Banyak orang awam yang ternyata malah dia mampu bisa bermimpi Kanjeng. Itu menunjukkan apa berarti? Mimpi itu apa berarti? Anugerah muhibatun minallah. Wa bi aksihi al alim wal abid, dan sebaliknya orang alim, orang abid, orang ulama, orang ahli ibadah malah nggak bisa mimpi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus apa yang membuat kita bisa mimpi Kanjeng Nabi? Karena mimpi Kanjeng Nabi nasnya sudah jelas dari Rasulullah. Wal ghalib, ini perhatikan ini. Wal ghalib takunu ru'yatuhu bi quwwati ta'alluq wal mahabbah wasyauq. Ini aja. Ya. Wal ghalib an takuna ru'yatuhu bi quwwati ta'alluq wal mahabbah wasyauq. Rata-rata orang bisa mimpi Kanjeng Nabi itu penyebabnya tiga ini. Biquwwati ta'alluq, dengan kuatnya hubungan dengan Kanjeng Nabi, wal mahabbah, dan cinta Kanjeng Nabi, wasyauq, apa syauq? Rindu, cara basa Jawane bronto. Orang ini perhatikan, orang kadang, maka teman saya itu pernah ngomong, kemarin saya Basul Masail itu pernah ngomong, yang alim itu ngomong sama saya, justru kadang orang yang alim itu banyak mikirnya, sehingga untuk punya syauq, untuk punya mahabbah, untuk punya rasa rindu yang kuat, untuk punya rasa cinta yang kuat, untuk punya ta'alluq yang kuat, itu kadang malah sulit karena banyak mikir. Tapi kalau orang awam, coba kamu lihat, kemarin saya ngikuti majelis, ada orang awam ketika membaca asyraqal kaunu betihaja, nangis dia, nangis, betul-betul nangis itu, di tengah-tengah dia geblak, blek, malah ngerepoti temennya sebenarnya ini. Terus ditonton, dia taruh di pinggir. Saya lihat, sama ada orang alim di samping saya itu lihat, geleng-geleng. Karena kita ini syauqnya kadang kalah dengan mereka-mereka yang tidak ngaji sama sekali. Lah padahal hubungan dengan Kanjeng Nabi, orang bisa mimpi Kanjeng Nabi itu apa? Bukan karena ilmu, bukan karena ilmu, bukan karena banyaknya ibadah, tapi ta'alluqnya kepada Kanjeng Nabi tinggi, hubungannya dengan Kanjeng Nabi kuat, mahabbahnya dengan Kanjeng Nabi tinggi, syauqnya, punya rasa rindunya kepada Kanjeng Nabi tinggi. Salah satunya kiai saya, namanya almarhum al-maghfurlah Mbah Yai Idris Lirboyo. Itu kalau sudah disebut nama Muhammad, ya Muhammad, dek, gak kuat beliau sudah, dek, agrebes, nangis.
Sampai suatu hari beliau itu cerita, saya ini paling gak kuat mendengarkan adzan. Kenapa Kiai? Ketika sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu gak kuat ketika nama Muhammad disebut. Kenapa? Syauknya, mahabbahnya, alaqah batiniyahnya sudah sangat kuat sekali. Kalau kita kan biasa-biasa. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ngakanlah kanak ngakan. Malah yang dipikir itu, orang yang kayak gini ini yang paling mudah ketemu mimpi dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ya sebenarnya sama sih kalau kamu seneng ke orang, coba kamu ya coba Ali seneng ke orang kamu li, pikiran kamu dia saja, alaqah batiniyah kamu dia tok. Ya. Kamu pasti tidur pun yang diingat-ingat dia. Nanti terus pembawaan kamu ingatnya dia. Kenapa? Karena kamu mahabbahnya ke dia, ta'alluqnya kamu ke dia. Tapi kalau ta'alluq kita ke Kanjeng Nabi, maka yang datang juga Kanjeng Nabi. Nah, kemudian apakah mimpi ini langsung bisa diamalkan? Apakah mimpi ini bisa diamalkan? Juga dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, ya. Itu gimana? Sebenarnya apakah bisa dijadikan i'timad? I'timad itu bisa dijadikan sebagai pegangan apa tidak? Ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tapi saya lebih cenderung ke yang ini. Yang mengatakan di tengah-tengah ini bagus ini. Pilihan yang dipilih oleh kitab Fawaidul Mukhtarah ini saya cocok. Itu begini. Ini perhatikan ini. Ini kalau ada orang yang mimpi Kanjeng Nabi. Orang yang mimpi Kanjeng Nabi kan orang berarti kan orang yang istimewa toh? Orang yang punya ta'aluk kepada Kanjeng Nabi, orang yang istimewa apa tidak? Istimewa. Kok ada orang mimpi Kanjeng Nabi sombongnya luar biasa, kok saya kurang percaya. Orang yang punya ta'aluk kepada Kanjeng Nabi itu mestinya orang-orang yang baik. Ada akhir-akhir ini mimpi Kanjeng Nabi sampai dia wallahi nyumpai orang, dari raut wajahnya dia kesombongannya kelihatan. Kok hati saya kok kurang percaya, bukan karena kurang percaya apa, karena yang mimpi Kanjeng Nabi itu punya ta'aluk kuat dengan Kanjeng. Kalau punya ta'aluk kuat dengan Kanjeng Nabi, setrumnya Kanjeng Nabi itu sudah merubah dia menjadi orang yang baik. Lihat dia tok sudah tenang. Coba kamu kalau lihat ada orang yang ulama, pinter, alim, syauknya tinggi kepada Kanjeng Nabi, lihat tok kita sudah adem, tenang. Lihat tok dia kok ingat gerandong, ingat mak lampir, tapi ngakunya tadi malam. Lah ini perlu dicurigai. Apakah orang yang mimpi Kanjeng Nabi itu boleh dijadikan sebagai pegangan? Langsung lakukan, langsung amalkan. Ngomong, soba, tadi malam saya mimpi saya mimpi Kanjeng Nabi suruh makan pau sebanyak 50. Boleh diamalkan apa tidak ini? Nah, maka penting sampean lakukan ini ya. Ini sampean terangkan ini, sampean dengarkan. Man ra'an nabi fil manam, barang siapa bermimpi melihat Kanjeng Nabi dalam tidurnya, wa amarahu bi syai'in aw nahahu anhu, dan Kanjeng Nabi dalam mimpi itu memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu. Melarang atau memerintah. Fa in kana dzalikal amru la yukhalifu syariah. Kalau sesuatu itu tidak melanggar syariat yang diperintahkan Kanjeng Nabi, syaratnya itu. Catatannya besar itu. Sampai kasih catatan yang besar. Tidak mukhalafah lisyariah. La yukhalifu syariah. Tidak melanggar apa? Syariah. Fayambaghi imtisalu amrihi, maka hendaknya perintahnya Kanjeng Nabi diikuti. La ala sabidil istihbab wala ala sabidil wujub, lakin ala sabidil istihbab la ala sabidil wujub. Tetapi perintah itu tidak wajib dilakukan, hanya dianjurkan saja untuk dilakukan, anjuran. Kalau kita mimpi, contoh gini, si Rohim mimpi, Him baca Yasin Him 333 kali Him, maka kamu akan sukses.
Seumpamanya. Atau hem, bacalah surat Waqiah hem selama 40 hari, 40 malam, setiap harinya 40 kali. Nah, berat-berat. Mimpinya Kanjeng Nabi seperti itu. Itu dianjurkan rohim untuk mengikuti mimpi itu karena mimpi itu tidak melanggar syariat. Atau begini hem mimpinya. Hem, kamu sama Mbak Firoh sudah saya nikahkan hem. Kamu sama Mbak Firoh sudah saya nikahkan hem. Akhirnya si rohim ngomong sama Firoh, Mbak, kita ini sudah suami istri. Kapan? Kita sudah dinikahkan Kanjeng Nabi tadi malam. Itu namanya mimpi yang mukhalifun lis syariah. Tidak bisa nikah ya harus ada akad bapaknya, harus ada saksinya. Atau mimpi seperti mimpinya siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Inni abahtu ma haramtu laka. Aku sudah memperbolehkan segala sesuatu yang aku haramkan kepadamu. Minuman boleh, arak boleh, zina boleh. Syekh Abdul Qadir gak terima. Anta syaitan wa anta iblis. Kamu setan, kamu iblis. Kanjeng Nabi saja yang derajatnya lebih tinggi daripada saya masih dapat larangan itu, apalagi saya. Kok kamu mimpi kayak gitu? Mimpi kamu boleh melakukan segala sesuatu yang haram, walaupun dia ngakunya ini, berarti jelas itu tidak dapat diikuti. Kenapa? Karena syarat mimpi boleh diikuti itu harus tidak mukhalifun lis syariat, tidak melanggar syariat. Terus wa fi haqqi nafsihi faqat. Kata para ulama, kalau kamu mimpi, gunakan untuk diri kamu. Ojo gampang diceritakno wong. Akhirnya jadi fitnah. Mimpi bagus diceritakan orang. Walaupun mimpi kamu benar, kalau diceritakan orang, kadang orangnya meremehkan. Makanya kalau mimpi kamu disuruh ini kok mimpi bagus, wa fi haqqi nafsihi faqat, untuk diri kamu. Kecuali tambahannya di sini illa idza kana bi isyaratin minan nabi lidzalik, kecuali ada isyarat dari Kanjeng Nabi dalam mimpimu untuk disampaikan. Mimpi si Ali mimpi gini, tolong sampaikan ke teman kamu yang namanya ini untuk melakukan baca Yasin sebanyak 1001. Kelenger iki. Harus disampaikan, ada isyarat untuk disampaikan, boleh. Tapi kalau nggak ada isyarat disampaikan, lakukan ini, lebih baik tidak diomongkan kepada orang, karena mimpi yang sifatnya untuk diri sendiri itu hanya dilakukan untuk diri sendiri. Tetapi dengan catatan satu, apa catatan yang paling inti tadi? Boleh dilakukan kalau tidak mukhalifun lisyariah, bertentangan dengan syariatnya Kanjeng. Lah sekarang kok ono wong mimpi dituding kamu Imam Mahdi, kamu malaikat Jibril, kamu ini. Ya banyak pelanggaran syariat, ya jelasnya sulit untuk boleh diikuti seperti itu, mimpi-mimpi kayak gitu. Bahkan kemarin ada yang mimpi, lewat mimpi katanya dapat wahyu. Ya, dikasih tahu, ingat sampean Imam Mahdi ya. Terus besoknya orangnya mencret, sakit perut. Imam Mahdi sakit perut itu loh. Ya, jadi masih banyak hal-hal yang di sekitar kita ini yang harus betul-betul diluruskan. Oke, kalau kamu mimpi untuk menghukumi diri sendiri gak popo. Tapi kalau mimpi itu membuat fitnah, jangan disebar-sebarkan. Lakukan sendiri dan dengan syarat tadi itu tidak melanggar syariat. Jadi itu ya, apakah bisa dijadikan rujukan apa tidak, selama tidak melanggar syariat boleh untuk dijadikan sebagai rujukan, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Kira-kira itu pembahasan kita. Semoga kita semuanya diberikan ilmu yang barokah, diberikan ilmu yang manfaat, orang tua kita, guru-guru kita disenangkan oleh Allah fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah.